Bapak Ibu sekalian, untuk apel-apel selanjutnya kita mulai jam 8. Jadi kalau sudah jam 8 kita apel dan pintu semua ditutup, pintu pagar. Setelah jam 8 tidak ada yang bergabung untuk apel lagi. Kemudian berikutnya apel untuk selanjutnya setiap hari Senin, bukan satu-satu kali, tapi setiap hari Senin kita apel dan waktunya jam 8. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, nanti setelah hari Jumat siang ya, kena dire dan selanjutnya harap supaya hari Senin sudah ada di mana-mana supaya bisa diikuti apel. Kemudian selalu pastikan supaya pakaian juga dalam kondisi yang bersih, kemudian pakaian juga dalam kondisi yang rapi, dan kebersihan dan kerapian pakaian itu penting, sehingga nanti hari kalau sudah kotor nanti hari minggu begitu sampai santai pakaiannya bisa dicuci. Seluruh atribut yang berkaitan dengan pangkat-pangkat atau atribut yang dikenakan oleh para pegawai ASN harus dikenakan. Kita harus memulai suatu suasana yang baru untuk selanjutnya. Jadi apel untuk selanjutnya jam 8 dimulai, dan setelah jam 8 pintu ditutup. Kemudian kita melakukan apel setiap hari Senin. Nanti yang jadi pemimpin apel kita nanti atur jadwalnya. Jadi tidak hanya bupati, wakil bupati, sekda, kemudian para asisten boleh jadi pembina apel untuk selanjutnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya perlu sampaikan juga berkaitan dengan kedisiplinan kerja pegawai di Kabupaten Rupiah. Tadi saya tiba di Moemani dari Dadobo itu jam 6:30. Saya sudah keliling ke beberapa sekolah, beberapa kantor. Ada sekolah yang belum siap, kemudian saya panggil para guru untuk disiapkan lebih cepat. Kemudian kantor-kantor dalam posisi terkunci, pintu pagar terkunci, cleaning service juga tidak ada. Dan saya harap kepala PD sampaikan kepada cleaning service masing-masing, jam 7 itu kantor sudah dalam posisi siap untuk digunakan. Jadi jam 6:30 atau jam 6 sudah dibersihkan. Kemudian jam 7:30 atau jam 8 pegawai sudah kerja, bukan baru datang, sudah kerja. Jadi ini ada kesan seolah-olah Kabupaten Rupiah ini pengaturan sendiri begitu waktu kerjanya. Kabupaten lain jam 8 barangkali sudah kerja, dari sini jam 8 belum apa-apa. Karena itu saya harap kepala PD sampaikan kepada cleaning service masing-masing kantor itu segera siapkan kantornya lebih awal, dan begitu kantor siap pegawai datang langsung kerja. Yang kedua berkaitan dengan kedisiplinan juga, waktu kerja kita hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau nanti setelah hari Jumat ada yang mau berpergian ke Nabire silakan, tapi hari Jumat setelah pulang jam kerja. Tadi asisten satu sampaikan ini di Nabire orang bepergian kadang-kadang karena istrinya anaknya di sana. Saya harap bapak-bapak tahan nafsu dari Senin sampai Jumat. Ibu-ibu juga sama. Jadi nanti boleh pergi ke Nabire setelah hari Jumat selesai saja. Setelah itu kembali ke Moemani, hari Senin sudah mulai kerja. Jadi saya sudah hafal yang tukang mancing hari Senin, hari Selasa di Nabire ini. Orang lain ada kerja, yang lain mancing-mancing. Jadi saya harap seluruh pegawai kerja hari Senin sampai hari Jumat, pulang kerja barulah bisa berpergian keluar nanti keluar Rupiah. Dan yang ketiga, pelayanan di kantor itu harus terus-menerus dilakukan. Kepala PD harus punya kreativitas untuk menciptakan, harus ada kerja. Jangan vakum, kreatif, supaya setiap hari itu ada pelayanan, terutama pelayanan bagi masyarakat. Itu tidak ada alasan untuk tidak dilayani.
banyak keluhan-keluhan, kadang-kadang masyarakat bilang ada ke kantor sana tapi pegawainya tidak ada. Saya mau urus ini tapi dipersulit, urus ini tapi diperlambat. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi tugas pegawai, pemerintah, pegawai ASN itu untuk melayani masyarakat. Bupati juga sama. Jadi kita semua digaji oleh negara untuk melayani masyarakat. Risiko jadi pegawai begitu sudah. Itu risikonya. Mau dan tidak mau kita harus terima. Kalau tidak mau jadi pegawai, sudah waktunya bisa atur sesuka-suka, ya jadi pedagang saja, biar bangun jam 10 juga tidak ada yang ngatur. Atau jadi petani saja, bangun jam 12 juga tidak apa-apa. Jadi itu konsekuensi dari setiap pekerjaan, konsekuensi dari setiap jabatan adalah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu harus dilakukan terus-menerus. Itu hal berkaitan dengan persoalan kedisiplinan. Kemudian yang berikut, Bapak Ibu sekalian, kita besok akan ada pertemuan bersama yang melibatkan Bupati, Wakil Bupati dengan seluruh pegawai ASN. Besok kita akan melakukan kegiatan dengan agenda pembekalan berkait dengan visi misi program kita ke depan. Karena sesuai dengan undang-undang pemilu, undang-undang tentang perencanaan pembangunan nasional, dan undang-undang aturan terkait lainnya, proses pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan setelah GPH ini dihapus, rujukannya adalah visi dan misi program kerja Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Karena itu 5 tahun ke depan yang akan menjadi patokan atau panduan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Rugia adalah visi misi saya dan Wakil Bupati. Karena itu supaya tidak salah tidak salah bicara, besok kita akan melakukan pertemuan dalam rangka untuk memberikan pembekalan berkaitan dengan visi dan misi kita ke depan. Dan itu harus dipahami dengan baik. Kalau gagal paham itu nanti gagal bikin. Kalau gagal bikin itu ujung-ujungnya pembangunan juga gagal. Begitu. Jadi pemahaman awal berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan ke depan PPT, supaya masing-masing orang sebagai pegawai bisa melaksanakan sesuatu sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Jadi kalau seorang staf jangan bikin diri kayak kepala dinas begitu, jangan selalu wajah bikin diri kayak seorang kerja, jangan selalu kerja begitu juga, jangan selalu bikin diri seperti bupati dan sebagainya. Jadi kita semua menempatkan diri dalam kapasitas kita, jabatan kita masing-masing, dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada kita. Itu kemudian hal yang berikut Bapak Ibu sekalian, ini barangkali sebagai pegawai, sebagai pejabat, apalagi bupati baru, jadi mungkin dalam diri Bapak Ibu sekalian ada pikiran besok saya dapat jabatan apa begitu, dan pergantian pejabat atau penempatan pejabat dalam posisi tertentu itu hal yang lumrah, itu hal yang biasa-biasa saja sebagai pegawai. Karena itu sabar saja, ada waktunya, ada aturannya. Yang jelas saya melakukan itu secara profesional. Kemudian yang kita harapkan adalah kita menjadi orang baik. Banyak orang pintar tapi belum tentu baik. Karena itu kita cari orang yang baik, orang bekerja, yang profesional, yang loyal, yang tidak suka bikin masalah, dan juga saya ulang tidak suka mabuk-mabuk. Ini besok kita benar-benar mabuk, bukan terbang mabuk, kerja dan minuman keras. Jadi yang selama ini suka mabuk-mabuk sekarang suka bisa dapat jabatan. Kalau masih minum botol ya lebih baik tidak usah. Begitu. Jadi besok Bapak Ibu sekalian kita akan pembekalan mengenai banyak hal. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Walaupun jumlah kita kurang lebih sekitar 1.700 ratusan pegawai ya di Rugia ini kalau tidak salah.
tetapi yang hadir ini sepertinya tidak sampai 1000 atau tidak sampai 500, tidak sampai ya. Cara berikutnya bisa hadir, jangan nanti hadir pada saat, jangan hanya modal di kantor atau hadir pada saat-saat yang menyenangkan. Saat yang menyenangkan mungkin mau bikin kegiatan, mungkin mau menerima uang, mungkin karena bupati ada dan semua ada, nanti bupati yang semua hilang. Jadi jangan pakai patokan kesenangan sendiri untuk hadir dalam bekerja. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada perdana kita, dan ini karena apel pertama awal tahun dan hari pertama bekerja, maka izinkan saya dengan mengajukan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nama pemerintah, atas nama masyarakat Kabupaten Rurian, membuka dan mengawali hari kerja kita di tahun 2018. Sekian dan terima kasih.